Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah lagi ya, melemah 1,4%. Jadi tadi sempat turun sampai ke 6585.98. Tutupan ternyata agak naik. Tadi sempat nyentuh 6600-an, bahkan 6500 gede, 6585 ya low-nya. Jadi IHSG udah tes area-area support yang sejak beberapa tahun lalu jadi support. Jadi mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ada bantulan lah, biar lebih enak aja untuk di tradingin gitu ya saham-sahamnya. Nah, saya juga mau bahas beberapa isu yang bukan beberapa sih, tapi melanjutkan pembahasan yang kemarin juga, karena kemarin habis rilis, bukan kemarin persis juga, rilis data GDP annual growth rate Indonesia ya, yang datanya 5,02% GDP Indonesia. Memang naik dari sebelumnya, tapi GDP segini masih jauh dari target 8% yang dicanangkan presiden sih. Dan memang untuk membuka banyak sekali lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan di sini sekarang ini ya, di Indonesia. Jadi kita ngebahas si makronya bentar lah, sekarang ini. Jadi emang GDP-nya butuh naik agak jauh dari 5% gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini ekonomi Indonesia tuh ada banyak tantangan dari dalam juga dari luar. Kalau dari dalam, suku bunga masih 5,75 nih lumayan tinggi, masih terhitung lumayan tinggi ya, meskipun di awal tahun kemarin itu BI mangkas suku bunga 25 basis point gitu sih. Tapi ada alasan kenapa di tahun lalu, di beberapa bulan terakhir tahun lalu, Bank Indonesia menahan suku bunga, nggak nurunin gitu ya, padahal juga udah pengen juga kayaknya sih. Harusnya sih idealnya kalau untuk bisa supaya ekonomi di dalam negerinya itu muter, aturan sih ini bisa turun lebih kecil lagi suku bunganya. Tapi karena ada resiko tekanan dolar, rupiah sih emang ketekan ya, udah 16.300 sekian, pernah 16.400 beberapa hari yang lalu. Jadi alasan itu yang jadi yang bikin Bank Indonesia nggak mangkas suku bunga di beberapa tahun kemarin. Dan kemarin juga beberapa hari yang lalu inflasi turun. Saya lebih suka, ada berita yang nulisnya itu deflasi gitu ya. Saya lebih suka ini penurunan inflasi sih, karena ya di sini memang mantumannya minus 0,76, tapi inflation rate-nya itu turun. Kalau kita klik di sini data yang udah rilis ya, masih di atas 0 sih di sini. Gitu ya. Jadi sebenarnya inflasi kemarin turun itu udah pernah dibahas juga di video sebelumnya. Itu karena ada kebijakan yang sifatnya sementara, seperti subsidi diskon listrik lah, terutama diskon listrik yang kemarinnya diskon listrik 50%. Jadi bukan karena inflasinya, sebenarnya inflasi turun itu bagus, tapi kalau turunnya itu karena efisiensi yang tepat sasaran misalnya, atau kebijakan-kebijakan yang memang difokuskan untuk nurunin inflasi dan kebijakannya sistematis jangka panjang ya. Nah, kemarin itu turunnya inflasi lebih ke kebijakan jangka pendek aja, kan diskon listrik 50% cuman 2 bulan, maksudnya cuman Januari Februari aja. Nah, kemudian ya ini sih menandakan kalau inflasinya tuh masih sangat mungkin untuk kembali naik gitu ya. Ini kenapa nggak jalan-jalan? Nah, ini dia mulai loading lah. Oke, memungkinkan inflasinya kembali naik. Nah, butuh kebijakan yang benar-benar tepat sasaran gitu loh. Dan salah satu tantangan besarnya lagi bagi ekonomi Indonesia itu adalah, kalau diperhatikan
jumlah atau proporsi kelas menengah itu turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2024 ya. Proporsi kelas menengah itu turun. Sedangkan kita tahu GDP kita itu bergantung sekali dengan konsumsi. Konsumsi artinya pengeluaran. Pengeluaran di sini yang atau konsumsi di sini yang paling banyak berkontribusi itu adalah masyarakat di kelas ekonomi menengah. Itu. Nah, kalau kelas menengahnya itu berkurang, maka konsumsi juga berkurang, maka juga akan berpengaruh terhadap nanti target-target makroekonomi yang dicanangkan ke depan. Begitu. Dan itu juga jadi salah satu masalah yang serius ya. Berkurangnya itu bukan tanpa alasan sih, karena beberapa waktu sebelumnya itu juga ramai PHK misalnya, pengangguran bertambah, itu malah jadi tapi itu yang bikin proporsi kelas menengah turun, akhirnya konsumsi juga turun, dan akhirnya sumbangsi ke GDP juga berkurang. Dan satu lagi itu pemberantasan judi online juga belum kelar loh. Rasanya itu juga yang bikin konsumsi kelas menengah, bahkan menengah ke bawah ya, itu jauh berkurang. Karena segampang-gampangan mikir aja, saya dulu waktu kuliah punya duit 50.000, saya pakai untuk nongkrong ngopi gitu ya bareng teman-teman, jadi beli kopi, duit muter, kita beli kopi, kita bayar ke pedagang atau ke warung kopinya, dia bisa beli bahan baku lagi, jualan lagi, duit muter, ekonomi muter. Sekarang punya duit 50-100 ribu bahkan dipakai untuk depo, judi online, hilang, duitnya lari keluar. Nggak masuk akal sih itu. Nah, selain faktor di domestik, perang dagang juga masih tanda kutip membayangi, mengancam gitu ya. Ya kita tahu lah, Trump bawaannya pengen ngajakin perang tarif mulu dari periode yang sebelumnya juga kayak gitu kan. Dan ini juga bisa bikin ketidakpastian ekonomi global meningkat. Dan selain itu, tekanan dari dolar juga masih ada. Jadi rupiah masih rawan tertekan, dan biaya-biaya atau harga-harga barang yang kita impor itu juga karena dolarnya menguat, rupiah yang tertekan juga mahal, dan itu akhirnya mempengaruhi biaya produksi di dalam negerinya. Kemudian yang jadi catatan kenapa saya sekarang bahas ini adalah setelah kemarin itu muncul berita ini itu, dan coba kita hubungkan, ternyata sepertinya ada arah yang sudah mulai kelihatan gitu ya. Ini kebijakannya ke arah mana, mudah-mudahan nggak ganti, dan mudah-mudahan cocokmologinya ini benar, nggak ada sesuatu yang membelokkan. Nah, kita urut dari awal tahun kemarin, Bank Indonesia pangkas suku bunga. Oke, Bank Indonesia mulai pede nih, dia mulai berani pangkas suku bunga. Kemarin pangkas 25 basis poin, yang mana itu adalah langkah awal yang bagus, ditunggu-tunggu sebenarnya. Dan sebenarnya juga saya ngarep US juga kemarin memangkas suku bunga, tapi ternyata enggak ya. Oke lah, maksudnya adalah berarti kita masih harus menghadapi risiko capital outflow juga, karena investor juga masih sampai sekarang masih meskipun ada inflow asing, kebanyakan masuk di obligasi, masuk di surat utang, masuk di surat utang negara, masuk ke bond ya. Kalau kita lihat ID10Y di sini, chart treasury 10 tahun di Indonesia, government bond ya 10 tahun di Indonesia, ini chartnya turun, yieldnya turun, yieldnya makin rendah, berarti banyak yang beli, berarti banyak minat. Setidaknya duit masuk dulu aja lah ya. Meskipun belum masuk, kalau khususnya di kita di yang nyaham, meskipun belum masuk ke saham, nggak apa-apa lah, paling nggak masuk dulu ke Indonesia gitu. Dan suku bunga turun ini harapannya juga jadi sentimen positif bagi
sektor-sektor tertentu di yang ada di bursa, misalnya sektor yang bahan bakunya impor, terus ada sektor properti. Mudah-mudahan bisa jadi sentimen positif. Dan perbankan juga mudah-mudahan dengan turunnya suku bunga, aktivitas kredit untuk usaha jadi naik ya. Itu permintaan kredit untuk usaha jadi naik. Mudah-mudahan gitu sih. Terus kemarin juga ada pembatasan impor. Tujuannya sih bagus. Tujuannya untuk ikut ngejaga rupiah supaya nggak makin tertekan. Karena kalau kita impor, kita kan beli keluar ya. Beli keluar, ngedatengin ke dalam negeri. Berarti bayarnya paling nggak pakai dolar. Sedangkan dolar sekarang mahal. Nah, kalau kita bayar pakai dolar di waktu dolar mahal, nggak enak buat kita. Begitu ceritanya. Jadi kemarin dibatasi. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat sekarang dampak dari pembatasan impor ini juga SPBU Shell, BP, bensinnya kosong. Itu ya. Salah satu yang dirugikan dari kebijakan ini ya ada di situ. Begitu. Dan satu lagi kebijakan devisa hasil ekspor. Yang sebelumnya itu 30% dari hasil ekspor, terutama sumber daya alam ya, harus disimpan di bank lokal selama paling tidak 3 bulan. Sekarang ada update per 1 Maret rencananya akan jalan, yaitu kebijakannya adalah DHE hasil sumber daya alamnya itu 100% harus disimpan di dalam negeri, di bank dalam negeri paling enggak selama setahun. Jadi makin lama dan makin banyak yang disimpan, bukan makin banyak, tapi semua yang semua hasil ekspornya disimpan gitu ya. Anggap aja semua gitulah ya. Nah, ini pasti sedikit banyak akan mengganggu cash flow lah bagi para pengusaha tambang terutama. Jadi emiten tambang terutama batu bara, terus tambang mineral juga kena, juga sawit juga kena. Batu bara juga apalagi itu akan terganggu gitu ya. Ini kebijakan ini jadi mimpi buruk jadi bagi para pengusaha tambang. Tapi sebenarnya tujuannya bagus. Jadi tujuannya di sini kenapa DHE sumber daya alamnya itu dinaikin, karena kita butuh cadangan devisa yang lebih banyak dari sekarang. Kita butuh penopang. Kalau misalnya kita ada cadangan devisa yang lebih banyak, kita bisa tenang ngadepin tekanan dolar, misalnya kayak gitu. Setidaknya kayak gitulah, itu ya. Nah, jadi seolah-olah kebijakan-kebijakan ini bagus buat ekonomi Indonesia, makroekonomi Indonesia dan ketahanan di dalam negeri, tapi kasat mata kayak ngorbanin pengusaha tambang ya. Jadi memang ini adalah mimpi buruk bagi emiten-emiten tambang sih. Jadi hati-hati ya. Jadi buat yang lagi incer-incer tambang di tahun ini, hati-hati. Begitu ceritanya. Terus harusnya kalau misalnya kebijakan ini dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, mestinya arah yang saya tangkap adalah kedepannya akan dapat dengan gampang atau tenang lah ya si pemerintah melalui Bank Indonesia itu mangkas suku bunga. Dan kalau suku bunga kepangkas artinya suku bunganya bisa turun, era suku bunga tingginya berakhir, ganti ke suku bunga rendah gitu ya. Suku bunga udah turun, roda ekonomi akan lebih gampang muter, ekonomi jalan lagi, lapangan kerja bisa terbuka lagi, terus pengangguran berkurang, konsumsi naik, GDP pun ikut naik gitu. Pertumbuhan ekonominya bisa kecapai, mudah-mudahan seperti itu. Dan market juga oke, juga bagus juga kalau udah kayak gitu sih. Gitu jadi dongengnya sementara di hari ini. Mudah-mudahan nangkep lah ya maksudnya. Emiten-emiten apa aja yang bisa dipantau sebenarnya nggak berubah dari pembahasan sebelumnya. Kalau misalnya dari kebijakan-kebijakan yang udah ada dan mudah-mudahan dilakukan dengan baik, tepat sasaran, itu banking masih bisa diincar.
banking masih bisa diincer. Kalau tambang gampangnya lihat perilaku market. Saya lebih sekarang ini sementara ini saya condong ke batu bara yang DMO-nya gede. Jadi yang paling gede sih PTBA ya sementara ini. Begitu. Bukan ajakan atau paksaan untuk membeli, tapi mudah-mudahan bisa jadi satu pertimbangan tambahan untuk Bapak Ibu bikin riset sebelum eksekusi eksekusi order. Alah, ini kok gini sih? Mana sih? Nah, gini loh. Oke lah, sekarang kita bahas saham-sahamnya ya. Saham-saham yang masih ada di dalam watchlist, yang masih kita pantau. Saham pertama, Cleo. Saham yang pernah masuk rekomendasi dan terakhir tadi waktu market lagi jalan juga diingetin lagi buat yang belum punya barang boleh dibeli. Ini saham masih uptrend, masih cenderung uptrend, jadi selama nggak ke bawah 1380 amalah simpen ya. Mudah-mudahan bisa lancar, paling enggak ke 1650 1700, mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Kemudian saham kedua ada KLBF. Nah, ini juga saham yang harusnya udah punya barang karena pernah diajakin beli juga. Terakhir itu masuk rekomendasi kemarin untuk hari apa ya? Jumat kalau nggak salah. Beli di 12.45. Harusnya Jumat udah dapat barang, tapi buat yang belum kejemput ya harusnya hari ini udah dapat karena low hari ini di 12.40 dan berhasil tutup 13.20, jadi ada floating profit. Mudah-mudahan lancar ke 13.70, target TP1 dan hold dulu nggak apa-apa, masih aman. Terus berikutnya ada Toba. Si Toba ini sebelumnya ada strategi belinya di 376 ya, selama nggak ke bawah 352 masih aman simpen ya. Jadi ini hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke 480-an target TP2. Terus ada DSMG yang hari ini ngetes 880 tapi nggak turun ke bawah itu, apalagi tutup di bawah 880, tutupan di 915 menguat 2,2% dibanding penutupan hari Jumat. Jadi buat yang udah punya barang ini di hold dulu, kecuali kalau besok tutup di 875 atau lebih bawah ya exit aja dulu ya. Gitu. Yang berikutnya ada Akra masih di area beli tapi nggak naik-naik sih, agak ngeselin juga. Tapi ya buat yang udah punya barang selama nggak ke bawah 10.30 masih aman disimpan. Mudah-mudahan bisa ke 12.60 lagi, itu target TP1 ya. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 11 Februari 2025. Pertama ada AMMN. Nah, si AMMN ini hari ini ceritanya menguat 3,6%. Menguat 3,6%, tutup di 7125 dan ada sinyal POW 2 kali malah. Ada sinyal POW ya. Kemudian ada bullish divergence meskipun kecil. Biasanya yang kecil-kecil gini responnya cepet sih. Maksudnya nggak pakai babi bu nge-swing lama-lama. Mudah-mudahan sih ini adalah satu tanda rebound menuju ngetes 8.000-an gitu ya. Kok menuju ngetes sih? Satu tanda rebound untuk ngetes area 8.000-an, area support yang beberapa waktu lalu di breakdown. Jadi strateginya buat yang minat beli AMMN besok boleh dibeli di 7125, stop lossnya kalau close di bawah 6775 ya. Jadi harusnya nggak terlalu banyak ini resikonya, stop lossnya kecil. Dan targetnya di 8.000 dulu aja gitu. Risk reward rasionya masih oke kok. Ya, masih lebih dari 2 kali, si targetnya lebih dari 2 kali dibandingkan dengan risiko. Kemudian yang kedua ada Medco. Ini juga saham yang pernah masuk rekomendasi juga harusnya. Terakhir itu rekomendasi atau strategi belinya itu di 1060. Meskipun stop lossnya di bawah 1015, tapi itu closingnya ya. Jadi karena kemarin itu sempat turun ke bawah 1015, low-nya di 1000, tapi tutupan di atas, tutupan naik lagi, tutupan di 1035, jadi harusnya masih hold, masih disimpan dan
belum cut loss gitu. Buat yang udah punya barang disimpan dulu aja, stop lossnya boleh sedikit geser bawah. Kalau mau langsung pasang pakai auto order elite sell boleh di 995 lah ya. Dan buat yang belum punya barang, besok boleh dibeli langsung di 1060, stop lossnya di bawah 1000 aja di 995. Dan target TP1 nya masih sama di 1315. Jadi risk reward rasionya bagus sekali tuh. Setidaknya sih balik lagi ke 1200 itu oke ya untuk si Medco. Oke, itulah tadi 2 saham pilihan kami untuk besok Selasa 11 Februari 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jangan lupa sebar video ini ke teman-teman yang lainnya dan tekan tombol jempol ke atas jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Subscribe bagi yang belum, nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.